Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Inna ahsanal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas semua nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa'ala curahkan untuk kita semua. Teriring salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla thana'uh agar kita semua diberikan thabat dan istiqamah oleh Allah Jalla wa'ala dalam meniti dan menafaki sunnah-sunnah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Terutama kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan dalam hadis Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Fitan, Imam Muslim dalam Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah, bahwa Nabi, kata Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atamil Madinah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang dan melihat dari ketinggian, di bekas benteng dari benteng-benteng yang ada di kota Madinah, tempat ketinggian. Maka beliau berkata alaihi salatu wassalam, hal tarawna ma ara? Adakah kalian melihat apa yang saya lihat? Maka para sahabat mengatakan, qalu la. Tidak ya Rasulullah, ya kami enggak melihat apa yang kau lihat, kau nabi, ya lain. Ya. Maka apa kata beliau alaihi salatu wassalam, wallahi, demi Allah, inni la aral fitana, sesungguhnya saya melihat fitnah-fitnah, taqa'u khilala buyutikum kawaqil qatar. Aku melihat fitnah-fitnah tersebut jatuh, ya, di selah-selah rumah kalian, menyelinap di selah-selah rumah kalian seperti hujan yang deras, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya fitnah-fitnah, baik yang berbau syubhat maupun yang berbau fitnah syahwat, banyak sekali. Belum lagi fitnah yang berbau bala, petaka, bencana, musibah dan yang lainnya, banyak sekali. Yang seorang sahabat mengatakan, ma baqiyat minad dunya illa fitnatun wa bala fa'iddu lil bala'i sabra. Tidak tersisa dari dunia ini melainkan apa? Tinggal fitnah-fitnah dan bala, petaka, bencana. Maka siapkan untuk bala tersebut kesabaran. Emang benar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mi waraikum ayyamus sabr. Di belakang kalian atau di hadapan kalian ada hari-hari kesabaran. Karena saya sekali lagi kembali ucapkan bahwa dunia ini yang masih tersisa dari umur dunia ini, yang ada cuma apa? Fitnah-fitnah dan ujian, bala, petaka. Sampai tegaknya hari kiamat, jemaah sekalian cintai. Maka siapkan kesabaran. Siapkan apa? Kesabaran. Bahkan Nabi juga sebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim yang menunjukkan begitu banyaknya fitnah-fitnah di akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa la taqumus sa'ah, tidak akan tegak kiamat itu hatta yuqbadal ilmu, sampai ilmu itu dicabut ilmu, sampai ustadz sama jamaah sama-sama bodoh. Ya, yuqbadal ilmu dicabut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takthuruz zalazil, akan banyak gempa di akhir zaman. Sebelum kiamat tegak akan banyak terjadi gempa, dan sudah mulai, dan mungkin sebagian kita merasakan.
Kemudian Nabi SAW katakan juga, yataqarabuz zaman. Waktu semakin terasa apa? Singkat. Ya, kemarin kita lebaran, sebentar lagi kurang dari 100 hari ya. Kita akan insya Allah kalau panjang umur kita lebaran lagi. Cepat sekali rasanya. Kemarin pulang kampung, ntar lagi pulang kampung nih jamaah nih. Cepat sekali. Wa tadharul fitan, kata Nabi SAW, dan akan muncul fitnah-fitnah yang sangat banyak. Ya. Maka seorang mukmin tatkala dia tahu di akhir zaman ini banyak fitnah, seorang mukminah ketika dia tahu di akhir zaman ini banyak fitnah-fitnah, maka dia harus mempersiapkan diri. Ya. Dia harus memperkokoh keimanan, memperkokoh apa? Ya, ketauhidan, memperkokoh kesabaran. Meski cintai karena Allah Jalla wa'ala. Karena kalau kita enggak kuat, tergerus kita dengan ombak fitnah tersebut. Arus fitnah tersebut. Apalagi fitnah wanita, fitnah harta, jabatan, semua. Sampai fitnah HP dan seterusnya. Semuanya fitnah. Ya. Semoga Allah Jalla wa'ala jauhkan kita dari berbagai macam fitnah, baik yang berbau syubhat maupun syahwat. Yang Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, innas sa'ida laman junnibal fitan. Orang bahagia itu adalah yang dijauhkan dari fitnah. Semoga saya, ya, Bapak Ibu sekalian, keluarga saya, keluarga antum sekalian dijauhkan dari fitnah-fitnah. Dan di antara trik untuk kita bisa lepas dari cengkraman fitnah-fitnah, al-iltifaf haulal ulama, yaitu nempel-nempellah, dekat-dekatlah dengan ahli ilmu. Jangan jauh-jauh dari ahli ilmu. Mereka yang bisa memberitahu kita, ini fitnah loh, hati-hati. Ini syubhat loh, hati-hati. Ini syahwat, hati-hati. Mereka yang mengingatkan kita. Mereka yang alim, yang tahu ini fitnah apa bukan. Maka kita iltifaf. Nempel-nempel, dekat-dekat dengan mereka. Yang meskul cintai Subhanahu wa ta'ala. Agar kita diingatkan, ya, mana yang fitnah, mana yang bukan fitnah. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita. Insya Allah karena ini terlambat mulainya, kita insya Allah saya salat zuhur di sini, mungkin sampai menjelang zuhur insya Allah kita kajian ya. Kalau memang bisa, kalau memang boleh. Sampai mana kita pelajaran kita? Surat At-Tariq kalau nggak salah ya. Ayat 10. Baik. Surat At-Tariq ayat 10. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Ya. Coba baca artinya. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Apa artinya? Dan maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Iya, ya. Jadi jemaah sekalian cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah katakan fama lahu min quwwah. Maka sama sekali dia tidak memiliki apa? Quwwah. Quwwah itu kekuatan. Yakni yaumul qiyamah. Yaitu nanti di hari, maksudnya nih kekuatan kapan? Di hari kiamat. Tidak punya kekuatan manusia itu di hari kiamat. Ya. Malil insani min quwwah datiyah. Ya, manusia tidak memiliki kekuatan yang sifatnya datiyah, ya, kekuatan yang sifatnya internal dari diri dia sendiri, nolong diri maksudnya, enggak punya kekuatan untuk nolong diri di hari tersebut. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wala nasir, ya, yaitu al-quwwah al-kharijiyah. Kekuatan yang dari luar, eksternal gitu ibaratnya, maksudnya tidak ada kekuatan pun yang bisa menolong dia, ya, dari luar sana. Orang siapa kayak mau tolong, nggak ada yang bisa nolong seseorang di hari tersebut. Jemaah sekalian cintai, paham maksudnya ya? Nggak bisa nolong diri sendiri, orang lain pula nggak bisa apa? Nolong dia sendiri, urusannya sendiri-sendiri.
Coba ketika Nabi kita diturunkan kepada beliau, wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, berikan peringatan kepada keluarga terdekatmu. Maksudnya mulailah beri peringatan kepada keluarga terdekatmu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berteriak, memanggil, ya. Disebutkan bahwasanya beliau memanggil sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Abdi Syams, wahai anak cucu keturunannya Abdi Syams. Ini nasab Nabi semua jemaah ya. Anqidhu anfusakum minan nar. Tolong diri kalian dari neraka. Ya. Tolong selamatkan diri kalian dari neraka. Beliau enggak mengatakan, Bani Abdi Syams, santai aja kalian. Ya, ada aneh gitu loh. Jadi kalian soleh nggak soleh tenang aja. Nanti saya yang kasih syafaat, selamat, tenang aja. Kan kita satu marga atau satu keturunan gitu. Nggak ada. Anqidhu anfusakum. Selamatkan diri kalian sendiri. Nggak ada Rasul jamin-jamin. Walaupun itu nasab beliau. Ya, ketika beliau panggil itu suku-suku Quraisy yang ada. Ya Bani, ya Abdi Manaf, wahai anak cucu keturunannya Abdu Manaf. Abdu Manaf kakek Nabi pula toh. Kalau kita runut-runut, Abdu Manaf kakek Nabi juga. Ya. Anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari apa? Neraka. Masalahnya hari itu manusia fama lahu min quwwatin wala nasir. Maksudnya dia nggak punya kekuatan untuk nolong, nyelamatin dirinya sendiri, dan tidak pula orang bisa apa? Nyelamatin. Hatta dia Nabi. Paham maksudnya? Karena hatta para Nabi di hari tersebut berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Gak ada urusan. Mau putri kayak mau siapa, kayak gak ada urusan. Nafsi, nafsi. Di hari itu cuma. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Tidak punya kekuatan untuk nolong diri sendiri, itu tafsirnya. Dan tidak ada kekuatan lain, kekuatan luar siapapun yang juga bisa menolong dia. Enggak ada. La nasir. Ya mas sekali cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, beliau lanjutkan. Ya Bani Hashim, wahai anak cucu keturunannya siapa? Hashim. Hashim kakek Nabi juga enggak? Ya. Ya. Beliau dari Bani Hashim. Kakek beliau juga sallallahu alaihi wasallam. Hashim itu bukan nama ya. Ya, Hashim itu julukan. Hashim itu artinya alladzi yahshimu apa? Al-qadid, ad-daqiq, orang yang mengadon apa tuh? Tepung. Karena Hashim ini kakek Nabi. Hashim ini terkenal dengan kedermawanan. Dulu kalau ada jamaah haji, maka dia adon tepung, bikin roti dan seterusnya untuk menyajikan kepada siapa? Untuk disajikan kepada jamaah haji, dermawan. Makanya Nabi kita hidupnya di lingkungan apa? Orang-orang dermawan. Anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian apa? Dari neraka. Kemudian, ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak cucu keturunannya siapa? Abdul Muttalib, kakek pertama beliau, ya toh? Yang langsung adalah bapak dari bapaknya. Ya bapaknya Abdullah. Abdullah bapak Nabi toh? Berkakek pertama beliau sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari apa? Dari neraka. Sekarang beliau mandang ke bawah. Putri beliau. Siapa dipanggil? Ya Fatimah binti Muhammad. Wahai Fatimah putrinya Muhammad. Putri loh Pak. Putri sendiri. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Anqidhi nafsaki minan nar. Ya. Selamatkan dirimu dari adab neraka. Fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Sesungguhnya ayahandamu ini enggak bisa nolong kau sedikit pun di sisi Allah. Berarti betul-betul ya nafsi. Enggak bisa Bapak tolong kau sedikit pun ya. Di hari kiamat nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Bantu dirimu nak. Ya, maksudnya selamatkan dirimu nak. Bapak enggak bisa selamatkan engkau di hari huru hara tersebut. Enggak bisa nak. Sendiri-sendiri nak.
Amalku, amalmu, amalmu, nak. Jangan, oh bapakku kan nabi, nggak mungkin lah dia nggak mintain sama Allah supaya saya selamat. Nggak ada itu. Di hari itu nggak ada nasab. Maka wahai yang berbangga dengan nasab, marganya, keturunannya, apa yang membuatku berbangga dengan nasab, marga dan seterusnya? Nggak bisa bikin masuk surga. Wallahi kalau nasab itu bisa bikin masuk surga, aneh. Apa? Maksudnya ya orang-orang yang mungkin punya keturunan yang masya Allah nasabnya yang pantas untuk berbangga, tapi nasab nggak bisa bikin masuk surga. Nanti kita bawakan ayatnya. Tidak ada nasab hari itu, jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jemaah sekalian cintai, Nabi akhiri dengan ghaira annali rahiman sa'abulluha bibilaliha. Kalau urusan di akhirat, nak, dan wahai semua bani-bani yang ada yang dipanggil tadi, kalau di urusan di akhirat itu saya lepas tangan, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Cuman kalau di dunia saya memiliki apa dengan kalian? Rahim. Apa rahim? Silatu ar-rahim. Saya punya silah, saya punya hubungan darah dengan kalian. Sa'abulluha bibilaliha. Yang saya akan sambung hubungan tersebut, silah tersebut dengan sambungannya. Maksudnya silaturahim. Di dunia nak tetap saya sambung hubungan, kamu anakku, aku ayahmu. Biasa silaturahim. Ya, ada kau perlu aku bantu kau, bisa kalau di dunia, tapi di akhirat nafsi, nggak bisa, nak. Nggak bisa. Ya. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, ikhwati wa akhti fillah, akramani wa akramakumullah. Di hari tersebut, di ayat yang sering kita baca ya, sering kita sampaikan juga dalam surah Abasa ayat 34 sampai 36. Ini sebagai pengkuat apa yang saya sampaikan tadi, bahwa di hari itu nggak ada yang bisa nolong. Nggak ada yang bisa nolong. Ya gimana mau minta tolong sama orang? Wong orangnya pada kabur ketika ngelihat kita, atau kita ngelihat dia juga kabur. Ya. Ayatnya sering kita baca, nggak apa-apa untuk mengingatkan kembali. Gimana mau ngarepin orang nolong kita? Wong semua yang lihat kita pada kabur dari keluarga kita dulu di dunia. Orang-orang terdekat, kerabat kita dulu di dunia kabur semua, lari. Terus siapa yang bisa nolong kita? Nggak ada. Ya, sendiri-sendiri, urusan sendiri-sendiri, jemaah sekalian. Nggak ada yang diharapkan pertolongan. Wong pada lari, bapak lari, ibu lari, saudara lari, anak lari, istri lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Masalahnya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Di hari apa? Di hari seseorang lari dari siapa? Dari saudara. Padahal kalau di dunia biasanya yang dicari pertama kali untuk minta tolong siapa? Saudara. Di akhirat kebalik. Orang lari pertama kali dari siapa? Dari saudara. Kemudian wa ummihi wa abi, lari juga dari siapa? Dari bapak, dari ibu dan bapak. Lihat ibu disebut duluan ya oleh Allah ya, masya Allah. Ibu-ibu ini luar biasa kedudukannya. Ketika berposisi menjabat sebagai seorang ibu, maka kedudukannya luar biasa. Wa ummihi wa abi, belakangan bapak-bapak. Sorry Pak ya, kita di sini harus nerimo ya. Ibu-ibu mendahului kita disebut di sini oleh Allah duluan. Ummihi wa abi. Bahkan dalam hadis ibu baru bapak. Ya. Ya. Kemudian apa? Jemaah sekalian cintai Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dari bapaknya lari. Wa sahibatihi wa bani. Dari istri dan siapa? Anaknya lari. Terus siapa yang mau diharapkan nolong? Semuanya pada lari. Jemaah sekalian cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ada sedikit faedah, tolong perhatikan. Kalau judulnya lari, itu di sini bapak ibu juga apa? Ikut. Maksudnya seseorang lari juga dari bapak dan ibunya. Kalau dalam urusan masalah bisa atau tidaknya minta
pahala dari orang-orang terdekat, itu maka tidak bisa. Bahkan mereka lari. Dalam konteks pembicaraan masalah larinya orang-orang terdekat, itu masih disebut siapa? Bapak dan ibu. Bapak dan ibu juga apa? Orang lari darinya, atau bapak ibunya juga lari dari siapa? Anaknya. Takut anaknya minta apa? Pahala. Pak dulu, nak dulu kamu soleh, soleha, bapak ibu agak kurang, minta pahala dong walaupun seberat biji sawi dan seterusnya. Enggak, lari. Enggak mau. Masing-masing eman-eman dengan pahalanya walaupun seberat biji sawi. Makanya jangan sepelekan pahala amal kebaikan walaupun kecil ketika di dunia, karena itu akan sangat bermanfaat sekali, akan sangat berharga sekali di hari itu jemaah. Sekecil apapun, hatta senyummu di hadapan saudaramu. Eman-eman jemaah sekalian cintai. Ya, wallahi orang-orang terdekat kita akan minta dari kita, tapi kita lari darinya, jemaah sekalian cintai. Dalam konteks ini, bapak dan ibu masih disebut ya. Ketika lari, gak mau diminta pahala, itu bapak dan ibu juga disebut di sini ya. Tapi lihat, dalam konteks fidyah, menebus, itu tidak disebutkan bapak dan ibu. Coba kita lihat jemaah sekalian cintai dalam surah Al-Ma'arij. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 11 kalau enggak salah. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Satu, terus wa sahibatihi, terus wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Ada disebut bapak ibu enggak? Ada disebut enggak ibu bapak? Ada enggak? Coba dibaca, lihat ayat 11 Al-Ma'arij, coba baca. Orang-orang pendosa, mana koreknya? Sedang mereka saling memandang. Ana masih penasaran, yang baca mana sih orangnya? Oh iya, antum nggak kelihatan, kirain goib antum. Ya, silakan. Sedang mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menembus dirinya dari azab hari itu. Lihat, ini konteksnya apa? Tebus menebus. Ya, dia ingin azab itu supaya nggak kena azab, dia ingin menebus diri. Ya Allah, jemaah, ini kok sadis banget ya. Kalau menebus dengan harta mah masih wajar ya. Dalam artian, yang penting aku selamat, nggak apa-apa tuh. Anakku, istriku loh. Istriku, siapa lagi? Saudaraku. Hah? Udah, nggak apa-apa. Dia masuk neraka, yang penting aku selamat gitu. Jadi tebusan ropopo. Coba, saking otak orang sudah saking takutnya jemaah, saking, bisa bayangkan nggak? Saya nggak bisa ngomong nih. Paham maksudnya ya? Saking menegangkannya, mengerikannya hari tersebut, saking kalapnya orang hari tersebut jemaah sekalian cintai, sampai tega-teganya yang penting dia selamat, nggak apa-apa tuh. Tebusannya siapa? Anak-anakku, istriku, kayak ya saudara-saudara udah merok semua di jahanam, yang penting aku selamat, nggak apa-apa. Mereka jadi fidyahnya, jadi apa? Jadi korbannya dan seterusnya. Rela lu jemaah sekalian, yang penting dia selamat. Kok ngeri? Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saking mengerikannya hari tersebut. Coba baca ulang. Orang-orang kafir menginginkan, Orang-orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. la ilaha illallah, anak-anaknya ya. Mau 10 kayak anaknya, neraka semua, yang penting saya selamat, ropopo. Itu maksudnya. Coba, dia rela itu. Padahal dahulu yang namanya anak-anak kan jemaah, Masya Allah, disayang, antum tahu lah gimana antum terhadap anak-anak antum. Antum bisa rasakan lah, Masya Allah. Terus siapa lagi yang dia relakan untuk jadi fidyah? Dan istrinya dan saudaranya. Masya Allah, istrinya. Bukan Masya Allah ya. Istrinya.
Dia relakan untuk jadi apa? Fidyah. Siapa lagi? Akhi. Ya, saudaranya yang dulu mungkin dia kalau ada butuh apa, larinya ke saudaranya minta tolong. Lah sekarang dia relakan saudaranya untuk jadi apa? Tumbalnya jahanam. Yang penting dia selamat. Jadi fidyah. Yang penting dia selamat. La ilaha illallah. Terus? Dan kaum familinya yang melindunginya di dunia. Banyak kan kita punya family aja mah. Familinya semuanya merok, semua di jahanam, enggak apa-apa. Untuk jadi tumbalnya, untuk jadi fidyahnya. Yang penting saya selamat. Tega-tegaan itu. Udah. Enggak ada lagi yang namanya kasihan atau apa. Yang penting saya selamat. Saking mengerikannya hari tersebut jemaah sekalian cinta Allah. Terus siapa lagi? Bahkan siapa lagi? Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya. Allahu Akbar. Coba. Hah? Yang penting saya selamat. Mau semua yang di bumi neraka semua nggak apa-apa. Saking mengerikannya jemaah. Bisa dibayangkan nggak ini? Saking mengerikannya, semua orang dia siap untuk jadikan apa? Kalau bisa, semua jadi fidyah. Yang penting dia selamat dari adab yauma'id di hari tersebut. Jemaah sekalian cinta Allah. Ajibnya, kok nggak disebut di sini siapa tadi saya bilang? Kan kalau di Abasa disebut apa? Ya tentang lari itu disebut apa? Bapak ibu disebut juga ya. Lari dari bapak dan ibu. Tapi ketika berbicara tentang jadiin fidyah, tumbal, yang penting saya selamat, ya itu ndak ada disebut siapa bu? Pak, ibu, bapak. Kenapa? Hah? Karena memang fitrah manusia rata-rata nggak rela menjadikan siapa? Nggak rela untuk menjadi secara akli saja. Nggak rela orang tuh menjadikan ibu bapaknya jadi apa cuma? Orang yang punya akal ya. Dia nggak rela untuk jadikan bapak ibunya sebagai apa? Tebusan. Jadi tumbal gitu. Ya. Dan ini menunjukkan kata para ulama ya li'azimi manzilatihima. Saking agungnya kedudukan dari siapa? Yang namanya ibu dan bapak. Enggak disebut di sini jemaah sekalian cinta Allah. Ya, enggak disebut. Saking tingginya, luar biasanya kedudukan siapa? Orang tua. Sampai dalam masalah memfidyah diri dari adab neraka, itu orang enggak rela untuk menyebut siapa? Ibu dan bapaknya. Siapa yang tega sih jemaah sekalian cinta? Siapa yang tega ibu bapaknya masuk ke neraka ibaratnya? Paham maksudnya nih? Ya. Kalau orang yang soleh, salehah, yang ada malah dia mendoakan terus. Ya, sangat ingin sekali dan mendoakan bahkan agar siapa? Ibu bapaknya sama-sama masuk ke dalam apa? Surga, jauh dari neraka. Mintakan kepada mereka rahmat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Enggak tega rasanya kalau bapak ibu jadi apa? Tebusan, jadi fidyah. Paham maksudnya ya? Karena tingginya kedudukan seorang ibu dan bapak. Makanya enggak disebut jemaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian fama lahu min quwwati wala nasir wa hiya al-quwwah al-kharijiyah. Nasir kekuatan yang dari luar. Maksudnya enggak ada orang yang bisa diharapkan untuk membantu. Fa huwa bi nafsihi la yastati'u an yudafi'a an nafsihi. Dia sendiri enggak mampu untuk menolak adab tersebut dari dirinya. Wala ahadun yastati'u an yudafi'a anhu. Dan tak ada seorang pun dari kalangan orang lain yang juga bisa menolak adab itu dari dirinya. Allah berfirman di dalam Al-Mu'minun ayat 101. Coba baca. Menunjukkan bahwasanya di hari itu enggak ada nasab, enggak ada keturunan, ya. Enggak ada bapak, enggak ada ibu, enggak ada saudara, enggak ada anak, enggak ada istri, enggak ada siapa-siapa. Ya, enggak ada nasab-nasaban. Oh saya nasab ini, saya nasab itu, saya nasabnya nabi, keturunan nabi, anak cucu nabi, keturunan nabi, gitu loh. Enggak manfaat. Mana dalilnya? Allah berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Jelas.
Nggak ada nasab. Nggak ada marga-margaan, suku-sukuan. Ya, nasab-nasaban nggak ada. Putus semua. Ya, jangan sekali cintai. Oh, saya keturunan ini jadi berhak selamat gitu, walaupun saya nggak soleh, nggak bisa. Nasab itu nggak manfaat di hari tersebut sama sekali, nggak ngefek. Mau nasabnya keturunan siapa, mau darah pink, mau darah biru, kayak enggak ngefek. Jangan sekali cintai Allah Subhanahu Wa Taala. Coba artinya apa? Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab. Ini wallahu alam yang dimaksud tiupan yang keberapa? Yang keberapa? Kalau udah ngomong hari kiamat berarti tiupan keberapa nih? Bangkit, hari berbangkit. Tiupan kedua. Kalau tiupan pertama kan untuk menghancurkan semesta ini, untuk matinya semua penduduk semesta dan berarti ini wallahu alam tiupan kedua. Maksudnya nanti di hari akhirat tersebut, jemaah sekalian cintai. Maka di hari itu kata Allah apa jemaah? Silakan Mas. Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Ya Rob, sampai saling tegur aja kagak. Saling nanya-nanya aja kagak. Nggak sempet. Alasannya itu tadi di surat Abasa, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang hari itu punya apa? Urusan dewe sendiri-sendiri. Berarti kalau bahasanya fala ansaba bainahum, enggak ada nasab. Berarti ujung-ujungnya nafsi. Oh, saya keturunan fulan, enggak ada. Saya keturunan anak cucunya Nabi, enggak ada. Enggak ada hari itu coba. Ya. Tidak ada. Maka jangan terlalu berbangga dengan marga, nasab, darah ini, darah itu, jangan jemaah. Enggak ada manfaatnya. Ya. Kebanggaan semu sementara ya, di dunia saja jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Sadis banget di akhir ayat. La yatasaalun. Enggak saling tanya, enggak saling tegur. Buru-buru jemaah sekalian cintai. Subhanallah. Di dunia mereka saling tegur enggak? Saling tanya enggak? Saling minta enggak? Saling minta tolong enggak ketika di dunia? Naam. Ya, di dunia. Apalagi itu bapak, ibu, anak, istri, ya biasa saling tolong, saling tegur, ngobrol, ya. Saling minta dan seterusnya, anak minta ke bapak, istri minta ke suami dan seterusnya, biasa. Kalau di dunia jemaah sekalian cintai, yas'alu ba'dhum ba'dha, sebagian minta kepada sebagian yang lain, wa yahtami ba'dhum bi ba'd, sebagian berlindung dengan sebagian yang lain, anak berlindung dengan bapaknya. Ingat enggak masih kecil? Ya, berantem sama teman, siapa yang disebut? Awas ya, laporin sama bapakku. Ya, berlindung enggak kepada orang tuanya? Hari itu ada enggak? Bapak saya presiden loh, ya Allah. Gitu, manfaat? Enggak manfaat. Enggak manfaat. Ya mas sekali cintai. Lakin yaumul qiyamah la ansab, yakni la qarabah. Tapi di hari kiamat enggak ada nasab, enggak ada kerabat. Ya. La tanfa'ul qarabah wala yatasaalun, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya apa? Qarabah, kekerabatan, apalagi nasab, hari itu enggak manfaat kata beliau. Bahkan mereka enggak saling tegur, enggak saling tanya. Gimana kamu, gimana? Enggak ada. Benar-benar ini bukan omongan doang jemaah, kita akan rasakan dan lewati saat-saat itu, cepat atau lambat. Ya. Jemaah yang saya cintai karena Allah Jalla wa Ala. Ya. Ya, enggak ada saling minta, enggak ada saling enggak ada saling kasih, ada saling beri nanti di akhirat, enggak ada. Bahkan ketika penduduk surga sudah masuk ke surga, penduduk neraka sudah masuk ke neraka, kiranya penduduk neraka minta. Minta apa jemaah? Apa yang sangat mereka butuhkan di tempat panas, membahang, membakar, pedih seperti itu di Jahannam? Kira-kira yang paling dibutuhkan orang kepanasan apa jemaah? Air. Alma, air yang sekali cintai sama Ta'ala. Ya. Coba lihat Al-A'raf ayat 50. Sering kita dengar ayat ini. Ya.
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. Apa? Penduduk neraka manggil siapa? Penduduk surga. Terus mintanya apa? An afidhu alaina minal air. Tolong dong, kasih kami, berikan kami, sirami kami sedikit dengan apa? Air. Wallahi air itu berharga sekali jemaah. Sampai-sampai kata para ulama saking berharganya air, mahalnya air, sampai penduduk neraka dalam kondisi seperti itu di neraka tidak ada sesuatu yang paling mereka butuhkan melainkan apa? Air. Sehingga sebagian ulama ketika ditanya apa sedekah paling afdal, maka mereka katakan saqiyul ma, memberi minum, atau bisa diartikan menggali sumur gratis. Ya tah? Ingat Utsman bin Affan? Ya, ikutilah Utsman bin Affan wahai yang punya uang. Ya, antum yang enggak kekurangan air karena ngebornya berapa ratus meter misalnya. Wallah banyak saudara-saudara kita di sebagian daerah itu ya yang mereka tidak merasakan seperti apa yang kita rasakan, terutama musim kemarau. Berbagilah jemaah. Maka di antara yang bisa kita wariskan itu adalah apa jemaah? Air yang alirkan kan salah satunya selain mushaf ya tah, anak yang soleh itu kan yang bisa kita wariskan yang sekali cintai subhanahu wa ta'ala. Usahakan itu yang sekali cintai. Makanya dikatakan bahwasanya sedekah yang paling afdal itu adalah dengan memberi minum. Alasannya kenapa kok air? Karena yang pertama kali diminta oleh penduduk neraka itu apa jemaah? Adalah air. Berarti sedekah dengan air itu pahalanya luar biasa. Sampai seorang wanita pezina yang hari-harinya jual diri, itu Allah berterima kasih kepadanya dan memaafkan dia, mengampunkan dia dan memasukkan dia ke dalam surga gara-gara sakil qalb, gara-gara memberi minum apa jemaah? Anjing. Allahu Akbar. Bagaimana memberi minum manusia? Anjing aja seperti itu, bagaimana manusia? Yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa? Akan tetapi apa jawaban penduduk surga jemaah sekali cintai? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sorry, enggak bisa. Enggak bisa. Kalian enggak bisa minta ya. Sesungguhnya Allah telah haramkan ketika mereka an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Tolong dong air sedikit atau dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian di surga itu bagi dong. Apa jawaban penduduk surga yang menyakitkan penduduk neraka? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan ya minuman dan rezeki makanan surga ini atas orang-orang kafir. Buat penduduk surga halal semuanya. Bahkan yang haram-haram jadi halal di surga itu. Khamr haram enggak di dunia? Di surga halal. Ya. Wa anharin min khamril ladzatil lisyaribin, dan ada sungai-sungai dari khamr yang lezat untuk diminum, enggak bikin pusing, enggak bikin mabok, enggak bikin ngeplay. Ya, mas sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tanya, pernah orang Yahudi ngetes nabi kita? Antum ingat insyaallah, pasti ada yang tahu. Sering antum dengar ini dari ustadz kita atau antum baca. Bahwa orang Yahudi pernah ngetes Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaan yang tujuannya untuk ngetes Nabi kita, untuk ngecek benar nggak Muhammad ini Nabi. Kalau dia benar Nabi, dia akan tahu jawabannya. Ditanya pula Nabi kita, Muhammad, apa makanan perdana penduduk surga? Nanti kalau kita masuk surga, amin ya Rab. Amin ya Rab. Kalau kita masuk surga jemaah, makanan suguhan pertamanya apa jemaah? Siapa yang jawab? Saya nggak punya hadiah masalahnya untuk ini jemaah. Saya hanya punya diri saya sendiri.
Oh, ketahuan suka burung bapak ini. Hah? Bukan hati burung. Ah, ya. Hatinya apa? Al-hut. Kabidil hut. Hatinya ikan. Dan ternyata insya Allah ya, Bapak Ibu yang dokter tahu manfaatnya apa? Hati ikan itu. Ya. Banyak itu. Anda pernah baca sekitar berapa itu khasiat atau manfaat dari apa? Hatinya ikan. Tapi kayaknya orang Jakarta kurang suka ya. Kalau orang kampung suka itu, apalagi yang ngomong ini suka banget. Hatinya ikan. Dulu ibu saya kalau pulang saya dari pondok, itu Masya Allah, rahimallahu ummi. Semoga Allah merahmati ibu saya. Sampai kadang-kadang kalau dia ngasih lauk itu lebay sama anak. Mungkin karena anak pertama jadi sayang gitu ya. Jadi saya sampai malu sama bapak saya dan adik-adik saya. Kadang-kadang bapak saya kasih juga lauk saya gitu. Karena ngasihnya segaban untuk anak. Untuk sayanya yang lain-lain biasa-biasa aja. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni saya kalau ada kekurangan dalam berbakti untuk ibu saya dahulu. Sayangnya ibu saya rasakan belum bisa saya balas gitu kan. Ketika beliau masih hidup. Qadarullah ibu ana meninggal masih muda. Sekitar 42 paling banter umurnya. Ya, rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau dan semoga saya bisa berjumpa dengan ibunda saya di surga. Dan itu ya harapan kita semua ya jemaah ya. Kita pengen ketemu sama orang-orang yang kita cintai. Terutama siapa? Ibu dan bapak kita. Ya toh? Nah. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berapa ya? Ayat 11 ya. Sudah selesai ayat 10 toh? Ya, kita masuk ayat 11. Allah berfirman was-samaa'i dzatir raja'. Ini Allah bersumpah lagi. Allah berqasam lagi di sini. Qasam apa artinya? Sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi jemaah. Bersumpah dengan langit. Sebelum-sebelumnya sudah banyak ya sumpah Allah dengan langit ya jemaah ya. Sudah ada enggak sebelum-sebelumnya? Ada. Ya. Sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan langit itu ada sebelum-sebelumnya. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat Al-Buruj ada kan was-samaa'i dzatil buruj. Kalau di sini was-samaa'i dzatir raja'. Kalau di Al-Buruj was-samaa'i dzatil buruj. Ya. Bahkan sebelumnya was-samaa'i dzatil hubuk. Sama-sama ada dat. Karena muannas toh. Langit itu muannas. Ya. Dan yang lainnya. Meski cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja' itu artinya apa? Ya, kata para ulama al-audah ya minal ardi ilal ardi. Ar-raja' itu kan dari kata raja'a yarji'u. Apa arti raja'a yarji'u? Masa enggak bisa jawab? Raja'a yarji'u. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un apa artinya? Raja'a. Rujuk. Habis cerai rujuk misalnya. Kembali, pulang. Kembali. Ya tak? Hanya beda sigat saja jemaah. Ya. Demi langit yang memiliki ar-raja'. Ar-raja' itu artinya apa jemaah sekalian cintai? Dari bumi kembali lagi ke bumi. Ya. Ya, dari bumi kembali lagi ke mana? Ke bumi. Dan ini juga jadi apa jemaah? Jadi salah satu penguat teori gravitasi bumi ya jemaah ya. Ada kan gravitasi ya, gaya gravitasi ya toh? Ya, setiap yang dilempar dari bawah ke atas pasti apa? Turun lagi toh?
Ya, dan itulah karakter dari langit itu, mengembalikan. Was-sama'i dzatir raja'. Air yang menguap kemudian naik ke atas, nanti balik lagi enggak? Jadi apa dia? Jadi hujan. Ya ta? Ya, jadi hujan. Ya, yang kemudian nyambung dengan ayat 12-nya nanti, wal ardi dzatis sada'. Begitu hujan turun, bumi jadi apa jemaah? Masya Allah, jadi mekar, apa-apa pada keluar, blok keluar. Anak kalau musim hujan di kampung itu senang jemaah. Kenapa dulu? Nyari apa tuh? Di semak-semak, nyari apa? Bahasa Lomboknya tengkong. Tahu tengkong enggak? Bukan engkong, tengkong. Siapa orang Lombok di sini? Kalau enggak tahu arti tengkong, silakan keluar karena Lombok palsu berarti. Apa arti tengkong itu? Ada yang orang Lombok di sini? Jamur. Ada orang Lombok kayaknya sebelah ya. Ya, jamur. Itu musim hujan, masya Allah di kebun-kebun itu jemaah. Gede-gede, udah kayak payung pengantin. Masya Allah, gede-gede. Oh senang banget kalau ketemu yang gede-gede itu anak. Disambel itu, aduh masya Allah. Ingat ibu lagi kalau kayak gini mah. Ya toh, subhanallah jemaah. Gak apa-apa, ngomong makanan dikit ya. Yang penting kita nggak makan di majelis. Jadi subhanallah, ya. Jadi langit itu punya tabiat, punya karakter apa? Mengembalikan. Setiap yang naik dari bumi ke langit, pasti ujung-ujungnya akan apa? Akan kembali. Makanya nggak usah jauh-jauh contoh. Adam asalnya dari mana jemaah? Asalnya Adam dari apa? Dari mana? Tanah di mana ya? Ya di bumi lah, bumi. Hah? Ya toh, Adam asalnya dari bumi. Tanah toh, naik diangkat kemana? Ke langit. Ya toh, turun enggak dia? Turun. Pokoknya yang berasal dari bumi pasti akan apa? Turun. Nabi kita orang bumi apa orang langit? Nabi kita. Pernah nggak beliau naik ke langit, nembus 7 lapis langit? Hah? Dalam jangka semalam itu. Turun lagi nggak? Apa belum turun sampai sekarang? Nabi kita udah dikubur beliau sallallahu alaihi wasallam, turun sudah. Jemaah sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Isa alaihi salam. Itu orang bumi atau orang langit? Orang bumi, mantan komunitas dunia, bumi. Sekarang di mana dia? Di langit keberapa? Nah, ini lagi lupa lagi deh. Padahal udah berbusa mulut saya di sini ngasih tahu. Langit keberapa? Sama Yahya. 2 nabi yang belum nikah nih. Hah? Di langit berapa? Langit kedua. Akan turun nggak? Pasti akan turun. Was-sama'i dzatir raja'. Ya, langit itu punya karakter mengembalikan. Setiap yang naik dari bawah ke atas ke langit pasti akan apa? Turun lagi. Dan ini dibuktikan dengan banyak dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yushiku an yanzila fikum Isa bin Maryam hakaman adla. Hampir saja. Ya, nyaris sudah nih. Bentar lagi berarti. Ya, nyaris saja. Tapi jangan jadi apa jemaah? Jangan jadi berlebihan. Kan ada sih dai-dai yang apa jemaah? Wuluw, berlebih-lebihan. Mencocok-cocokkan hadis dengan apa jemaah? Dengan kenyataan, dengan apa? Kejadian-kejadian yang ada. Ya toh? Ya. Mencocok-cocokkan apa? Dalil-dalil hadis-hadis sahih dengan kejadian-kejadian yang ada. Ilmu cocok logi. Banyak yang gagal nyambung. Ya, sampai ada yang mengatakan itu tuh awalnya tuh dukhon itu di Riau. Kok nggak nyambung? Dukhon itu di langit. Nabi sebutkan di langit. Ini dukhonnya di mana? Riau. Nyambung nggak? Ya itulah kacaunya ilmu cocok logi itu jemaah sekalian cintai. Nggak bener itu. Ya. Bahkan fitnahnya banyak sekarang. Yang ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya berbau
fulus juga, bikin kampung akhir zaman kayak mana, ada macam-macam toh. Sampai di daerah mana itu ada, sampai masuk berita toh, ada orang main kabur aja ninggalin orang tuanya yang sudah sepuh, mau pergi ke Jawa sana, daerah mana itu, sebuah pesantren, ya toh, banyak datang orang jauh-jauh itu jemaah, karena pesantren itu tempat berlindung dari fitnah akhir zaman katanya. Oh hebat banget. Makanya berasnya wakeh tenang tuh, nabung untuk 2020 katanya. Hah? Udah kayak panitia kiamat aja dia, tahu tuh. Hah. Terus dia ngumpulin teri berbak-bak banyak itu, tahu kan teri asin, ikan asin tuh. Allahu Akbar. Ini kan terpedaya jemaah sekalian cinta. Sampai ketika reporternya nanya, gimana kalau nggak kejadian 2020, agak kaget juga dia. Bingung juga cowoknya. Ya, agak kacau itu jemaah sekalian cinta Subhanahu wa taala. Yang ujung-ujungnya referensinya apa? YouTube. Bahasa Arabnya ya. Ya. Dari internet. Referensinya dicocok-cocokkan ini ya. Sungai danau Tiberias ini ya, kebun kurma di Baisan, dicocok-cocokkan ya Mas dengan dalil-dalil dan searching dari internet, gurunya internet ya Mas cintai YouTube. Allahu Akbar. Gak bisa kita bangun apa-apa dengan apa yang ada di YouTube ya Mas cintai Allah Subhanahu wa taala. Berlebihan ya Mas cintai Subhanahu wa taala dalam mencocok-cocokkan ya, dan manhaj salaf tidak seperti itu ya Mas cintai Subhanahu wa taala. Ya, kalau nggak kejadian baru mati kutu. Ya toh? Ya, Allah musta'an. Hati-hati ya, jangan terpedaya. Yang terpenting bagi kita mau kiamat kapan terserah, itu urusan Allah. Yang terpenting sekarang apa? Perbaiki iman, perbaiki tauhid, perbanyak amal saleh. Nggak usah pusing dengan itu, urusan Allah, itu ilmunya di Allah Jalla wa Ala. Yang penting sekarang persiapan kita ya dengan amal saleh dan seterusnya. Ya. Ya, itu yang masuk cintai. Maka ketika Nabi ditanya mata sa'ah, kapan kiamat, beliau katakan, beliau balik tanya malah, mada a'adattalah, apa yang telah kau siapkan, ya, bukan siapin beras maksudnya di situ, bukan siapin ikan teri berbak-bak bukan itu. Apa yang dipersiapkan? Amal soleh, bukan beras, bukan bikin komplek akhir zaman. Ente mau tinggal di gunung mana kayak kalau kena. Oh ini jauh dari ada itu ustadznya itu ngomong kayak gitu. Anak ketawa aja ngelihatnya. Ngibulin umat. Allah musta'an. Hati-hati jemaah sekalian cintai. Yang ujung-ujungnya pokoknya yang berbau-bau aneh itu kenapa sih kebongkar, ujung-ujungnya fulus. Anda lihat seperti itu jemaah. Belum lama kita dihebohkan dengan rambut dari Turki. Ya Allah Ustaz, ada-ada aja lah. Yang kayak gini harus disampaikan jemaah, kasihan umat, harus disinggung. Ini bentuk sayang kita kepada umat supaya nggak tertipu dengan yang ngaco-ngaco. Yang sekali cintai sono, kasihan. Sampai ninggalin orang tuanya itu pindah ke pesantren itu, pesantren akhir zaman itu, ditinggalin. Ibunya sampai mengharap sekali biar anaknya balik lagi dan seterusnya. Allahu Akbar. Ya. Mau di 2020 kemudian 2000 berapa kayak itu urusannya siapa jemaah. Allah Jalla ala. Ya, itu. Yang penting persiapan kita dengan iman dan amal saleh, perteguh keimanan, amal saleh, bukan memperbanyak teri dan beras. Ada-ada aja. Cintai Allah. Kemudian was-samaa'i dzatir raja'. Ya. Jadi apa yang dari bumi naik ke langit itu biasanya akan kembali lagi ke bumi. Ya Mas cintai kan Allah Jalla wa Ala. Maka ketika misalnya air yang menguap kemudian naik ke langit ya. Dan antum tahu prosesnya dalam ilmu geografi ya jemaah ya. Kemudian turun lagi menjadi apa?
hujan. Kembali lagi air tersebut, cuma sekali cintai, yang telah menguap, kemudian naik ke langit, turun lagi. Yang sekali cintai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Ayat 12, wal ardi dzatis sada'. Ya, wal ardi, dan Allah bersumpah juga dengan, setelah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan apa di sini? Bumi, bumi yang dzatis sada'. Apa arti dzatis sada'? Apa arti dzatis sada'? As-sada' itu artinya insyiqaqul ardi. Yaitu apa? Terbelahnya apa? Bumi. Maksudnya dia jadi belah, gembur. Yang sekali cintai, hatta tambutan nabat, sampai tumbuh-tumbuhan jadi apa? Tumbuh. Coba kalau buminya kering, kerontang, keras, ada yang bisa keluar nggak tumbuh-tumbuhan jemaah? Ana makanya kalau lihat, ingat ayat ini, ingat di samping rumah ana jemaah. Samping rumah itu ada sekitar sekian ratus tanah kosong lah, sekian ratus meter. Ana tanamin pohon ceri dan seterusnya. Musim kemarau kering, keras kan tanahnya jemaah ya. Nggak ada yang bisa apa? Tumbuh, kering. Hanya pohon-pohon besar aja yang ini, rumput-rumput kering. Tapi sekarang, Masya Allah, coba nggak percaya. Sekarang hijau, balak bahkan. Tukang rumput yang punya kambing di samping dekat rumah itu, Masya Allah, suka ngambilin. Belah kan berarti, ya, maksudnya buminya mengeluarkan jemaah, maksudnya sada'. Sada' itu apa artinya? Belah bahasa kita jemaah, belah, gembur, kemudian mengeluarkan apa? Tumbuh-tumbuhan. Sada' itu artinya terbelah. Sebagaimana firman Allah tentang gunung misalnya dalam surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin." Terus la ra'aitahu khashi'an, terus mutasaddian. Sada', mutasaddi'. As-sada'. Ya. Itu artinya apa jemaah? Belah. Ya. Biasanya kalau sesuatu yang terbelah, sesuatu yang ada di dalamnya mudah untuk muncul, terbelah. Yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bumi punya sifat itu, as-sada'. Insyiqaq, terbelah. Kemudian apa yang keluar? Tumbuh-tumbuhannya keluar. Disebabkan hujan yang turun tersebut. Jemaah sekali cintai karena Allah Tabaraka wa taala. Tayyib. Dan ada sesuatu yang menakjubkan jemaah. Ya. Ada sesuatu yang menakjubkan terkait dengan air. Yang air ini naik, ya, menguap, kemudian turun lagi. Sekali cintai Subhanahu wa taala, menjadi hujan, menjadikan tumbuh-tumbuhan menjadi bersemi kembali, keluar belah bumi, muncul lagi tumbuh-tumbuhannya, Masya Allah. Ya, yang menakjubkan dari air ini adalah dia adalah makhluk Allah, kalau bisa dikatakan makhluk Allah yang paling kuat. Ada yang menyebutkan seperti itu di antara ahli ilmu. Air ini adalah bala tentara Allah yang paling apa? Kuat. Buktinya apa jemaah? Segala sesuatu biasanya dia masih bisa digencet. Besi bisa digencet nggak jemaah? Gencet dengan gencetan sekencang-kencangnya dengan alat tertentu, dia bisa gepeng nggak jemaah? Besi bisa nggak? Coba gencet air. Hah? Letakkan air di sebuah media, gencet. Bisa nggak jemaah? Luar biasa air itu jemaah ya. Hah? Subhanallah. Sampai ada di tol mana itu, Fortuner, mobil Fortuner ya, itu apa? Ketika nabrak ketika hujan, nabrak genangan apa? Air. Apa yang terjadi? Allahu Akbar, air itu luar biasa. Mau kerahkan sejuta bala tentara ngelawan air bah yang datang, tsunami misalnya, ada yang bisa? Masya Allah, air itu kalau udah ngamuk jemaah, ya, tentara Allah yang luar biasa. Jepang aja sampai pusing, ya toh? Bikin macam-macam ya, tembok setinggi setebel apa. Kalau udah ngamuk tentara Allah ini, wes kelar sudah. Jakarta 24 jam dikasih, bergabung semua. Subhanallah. Dan ada hikmahnya, mungkin ya ada hikmahnya. Satu sisi mungkin itu ujian atau teguran, tapi sisi lain ada hikmahnya ya jemaah. Malam itu
Ya, mereka hendak apa jemaah? Naikkan api ke langit ya jemaah ya. Dengan malam apa tuh? Tahun baru itu kan biasanya ada petasan ya jemaah sekalian cinta ya. Maka Allah apa? Allah siram sekalian tuh api-apinya itu. Allah musta'an. Dan kalau enggak kayak gitu kayaknya banyak maksiat terjadi malam itu ya. Oh, macam-macam maksiat kayak ya, dangdut kayak apa. La ilaha illallah. Semoga kita dijauhkan dari fitnah-fitnah seperti itu jemaah. Allahumma amin. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh sebab itu, bumi ini juga kalau kita nisbatkan dengan maksudnya tanah ini, bumi ini kalau kita nisbatkan daratannya dengan dibandingkan airnya atau lautannya, lebih banyak mana jemaah? Ya, lebih banyak. Maksudnya kalau kita bandingkan tanah dengan air di dunia ini lebih banyak apa jemaah? Airnya, subhanallah. Ya, lebih luas, ya, lebih banyak. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kita pun diciptakan oleh Allah ada campuran apa? Airnya. Ketika Allah ciptakan Adam alaihissalam, ada campuran airnya enggak jemaah? Ya. Allah ketika sebut tentang penciptaan Adam alaihissalam, itu pertama dari turab. Turab itu pure tanah tok. Tanah tok. Turab itu artinya tanah tok, diangkat dari permukaan, diambil dari wajah bumi ini, tanah tok, nggak ada campuran, dibawa kemana? Ke langit oleh malaikat, diletakkan antara Sidratul Muntaha dengan Jannatul Ma'wa, diletakkan di situ tanah itu, calon Adam. Kemudian ketika proses penciptaan, Allah katakan min tin. Tin dalam bahasa Arab, tanah tercampur air. Baru bisa dibentuk enggak jemaah? Coba kalau cuman turab doang, bisa enggak? Antum bawain tanah satu keranjang, bikin kebok misalnya. Terlepas dari boleh tidak bolehnya, bikin patung kebok misalnya. Bisa enggak jemaah? Tanah kering kerontang tanpa campuran air, bisa enggak? Hah? Atau tanah merah, suruh orang bikin kuali atau apa, tapi enggak campur air. Isora? Ora. Tidak bisa, jemaah sekalian cintai. Maka ketika Allah hendak menciptakan Adam, itu dimix dengan apa? Dengan air tanah tersebut, baru bisa dibentuk. Padahal Allah maha mampu nggak bikin dia tanpa campuran air? Mampu. Tapi semua kehendaknya Allah Jalla wa'ala. Pasti ada hikmahnya. Ya, maka dicampur dengan air, itu namanya tin. Tin itu tanah yang dicampur dengan air. Setelah itu jemaah sekalian cintai, dalam ayat lain dikatakan dalam surah Ar-Rahman dikatakan min salsal. Setelah dia dibentuk, ya, dibuat tanah campur air itu dibentuk berbentuk manusia sepanjang 60 hasta, nyata. Setelah itu dibiarkan kering. Itu namanya salsal. Dibiarin kering supaya dia apa? Mengeras kembali. Paham maksudnya? Baru setelah itu Allah tiupkan apa? Ruh. Jadilah siapa? Adam. Yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal penciptaan manusia pun ada unsur air. Yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ya air tersebut sudah turun lagi jemaah sekalian cintai ke bumi, apa yang terjadi dengan bumi? Masya Allah. Antum lihat surat Al-Hajj, surat 22 ayat 5. Ya. Kalau Allah turunkan, kalau setelah Allah turunkan hujan tersebut, ya, yang asalnya dari bumi menguap kemudian turun lagi, itu apa yang terjadi dengan bumi ini? Al-Hajj ayat 5. Coba bisa dibaca. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Coba baca artinya. Al-Hajj ayat 5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari tetes mani,
kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya. Nah, perhatikan sekarang sini syahidnya. Karena ar-raja secara simpelnya ar-raja itu artinya apa jemaah? Tafsirnya apa? Al-matar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dari tadi memang dari penjelasan saya maknanya ar-raja ini adalah hujan yang apa namanya? Yang asalnya dari bumi kemudian menguap kemudian turun lagi. Berarti mau nggak mau yang dimaksud adalah apa? Hujan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan was-sama'i dzatir raja', demi langit yang memiliki raja', yaitu matar. Apa? Hujan artinya. Yang hujan tersebut apabila turun, baca Mas. Apabila kami turunkan. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya. Air itu maksudnya air apa di sini? Hujan. Apa yang terjadi? Hiduplah bumi itu dan Allah. suburlah dan menumbuhkan berbagai macam-macam tumbuhan-tumbuhan yang indah. Subhanallah, hijau ya. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang perlu kita ya banyak syukuri. Alhamdulillah ya. Sawah-sawah jadi hijau lagi yang tadinya antum ngelewatin tol arah mana tuh? Itu sawah kering kerontang dan seterusnya, dengan datangnya hujan kembali, maka apa jemaah? Hijau kembali pandangan. Yang Imam Syafi'i sebutkan rahimahullah, di antara yang bisa membuat mata sehat adalah memandang yang hijau. Selain memandang Al-Quran, membaca Quran, menundukkan pandangan dari yang haram, pakai celak dan yang lainnya jemaah, termasuk yang bisa menyehatkan mata itu adalah apa? Ya, memandang yang hijau-hijau. Yang Rasul bersabda, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau, kata Nabi SAW. Tapi jangan sampai kita dilalaikan oleh hijaunya dunia tersebut, manisnya dunia tersebut. Jamaah yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala. Taib. Kemudian jamaah sekalian yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, saya bacakan sedikit dari keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan wal ardi dzatis sada'. As-sada' huwa al-insyiqaq, ya, yakni tashaqquk bi khurujin nabat minhu. As-sada' maknanya adalah pecah belah, ya, yang dengan belahnya bumi tersebut keluarlah apa? Tumbuh-tumbuhan. Maka fa'aqsama bil matar alladhi huwa sababu khurujin nabat. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah ya, sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala dengan hujan yang dengan sebabnya turun apa? Maksudnya dengan sebabnya keluar tumbuhan. Wa bitasyaqqukil ladzi yakhruju minhu nabat. Ya, kemudian dengan ya terbelahnya bumi tersebut yang keluar darinya tumbuh-tumbuhan. Wa kulluhu isyaratun ila hayatil ardi ba'da mautiha. Semuanya adalah isyarat akan hidupnya bumi setelah tadinya mati, yang tadinya kering kerontang jadi hijau. Wal Quran, dan Al-Quran bihi hayatul qulub, dengannya lah ya hati menjadi hidup. Mas sekali cintai. Makanya sekarang ya di ayat 13-nya kita mau bicara apa nih? Coba lihat. Ayat 13-nya mau bicara apa? Kalau tadi itu kan buat kehidupan apa jemaah? Dunia ya, kehidupan bumi dengan diberikannya hujan dari langit, ya toh? Diturunkannya hujan dari langit. Itu untuk kehidupan apa jemaah? Bumi dan penduduk bumi secara jasadi. Ya toh? Yang nanti tumbuh-tumbuhan, tumbuh buah-buahan, ya toh, tanam-tanaman, kemudian dimakan oleh manusia. Itu menjadi rezeki buat manusia. Buat apanya jemaah? Buat gizi apanya jemaah? Jasad, ya enggak? Buat gizinya jasad, biar tetap eksis ini jasad.
Nah, setelahnya Allah mau kabarkan kita ada gizi yang lebih penting. Di ayat berapa? Ayat 13. Ada gizi yang lebih penting. Buat apa kita jemaah? Ruh. Kalau tadi kan itu untuk apa jemaah? Jasad, ya enggak? Air hujan, keluar tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Itu untuk apa tuh? Untuk gizi apa jemaah? Untuk asupan apa tuh? Jasad, ya enggak jemaah? Jasad. Sekarang Allah mau jelaskan, mau sebut tentang apa? Al-Quran. Yang Quran itu adalah wahyu, dan wahyu itu ruh, wahyu itu adalah gizi, asupan, buat apa jemaah? Ruh. Dari dua jenis ini mana yang lebih penting? Gizi yang paling penting ini yang mana jemaah? Berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hujan dan seterusnya, yang sebab hidupnya fisik manusia, atau apa? Wahyu, Quran, yang menjadi sebab hidupnya roh manusia. Mana yang lebih penting kira-kira jemaah? Pastinya, ya, yang lebih penting adalah untuk apa jemaah? Ya, gizi roh manusia. Makanya selanjutnya Allah apa? Ini sengaja Allah sebutkan setelah menyebutkan yang berbau dunia. Sekarang Allah apa? Mau menyebutkan ya yang berbau gizi buat roh, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kalau yang bersifat dunia itu kan cuma sementara ya jemaah ya. Sementara mati wes kelar udah, enggak ngerasain lagi, ya enggak? Ya. Tapi gizi ruh ini akan tetap kita apa? Efeknya, manfaatnya kita akan rasakan sampai kita masuk liang apa? Sampai kita kembali ke alam akhirat, jemaah sekalian cintai. Makanya setelahnya langsung bicara tentang gizi untuk ruh, yaitu Al-Quran. Allah berfirman, innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Coba artinya apa? Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Allah katakan, innahu, sesungguhnya dia Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, dan ini lebih penting jemaah. Wahyu Quran ini adalah ya asupan yang paling penting untuk kita, karena ini asupan untuk ruh. Ya, manusia jemaah walaupun dia bolak-balik sana sini bolak-balik, tapi kalau ruhnya gersang dari wahyu, sebenarnya dia mayat jalan pada hakikatnya jemaah cintai sunata. Dan mari kita buktikan bahwa Allah telah menamakan wahyu itu Quran, itu Allah telah menamakan dia ruh. Quran Allah namakan, Allah gelari dia apa? Ruh. Sering kita dengar ayatnya. Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Coba lihat sekarang Asy-Syura ayat berapa? Ayat 52. Allah menamakan Al-Quran ruh. Tolong jangan sampai saya hanya teriak-teriak kayak gini menyampaikan kepada jamaah Quran ruh, Quran ruh, Quran ruh untuk kehidupan ruh kita biar tentram jiwa kita. Jangan sampai saya cuma busa mulut tapi kita tidak amalkan. Kita tidak ada action gitu dari apa yang saya sampaikan ini. Please jemaah, pulang sholat subuh sebelum aktivitas kerja atau apa sih susahnya? Ana sering nasihatin jemaah itu, tolong kalau kita masuk pintu rumah, itu tempat entah di atas meja atau di atas apa, hendaknya yang kita taruh di situ apa jemaah? Bukan snacknya doang, tapi apa? Al-Quran, mushaf jemaah. Sehingga antum kalau pulang sholat subuh, pulang sholat atau apa, itu apa? Begitu lihat mushaf di meja antum atau di mana, ya, di ruang tamu misalnya, itu malu untuk antum apa? Untuk antum lewati Quran. Cuman pandang doang itu lewat itu. Ya. Dan kalau bisa jangan taruh HP di meja itu yang di situ ada Quran. Karena setannya HP ini sudah profesor doktor jemaah sekalian cintai. Jadi
Kalau kita taruh HP di samping Quran, insya Allah yang dipegang duluan mana kalau tipe-tipe iman akhir zaman ini? Gimana jemaah? Aduh, pasti ada WA nih dari, pasti ada yang inbox, yang apa. Akhirnya Quran nomor sekian, yang sekali cintai sonota. Ya, maka antum kalau bertamu, saya bukan ini jemaah, cuman kita saling memotivasi. Kalau antum masuk ke ruang tamu ana, pasti di meja tamu itu yang antum temukan apa? Quran, doa pagi dan petang, zikir pagi dan petang. Ustaz Yazid, hafizahullah taala. Karena kalau kita nggak bikin suasana seperti itu, angel. Lah ini Qurannya disimpan di tempat tersembunyi dalam, nggak kelihatan. HP-nya paling 2-3 berderet di meja tamu. Ya, kelar sudah. Bertahun-tahun gak disentuh Qurannya. Tahu-taunya diambil, udah dibaca merayap, bolong pula bacanya. Wallah jemaah, malu kita. Makanya ketika seorang syekh di Saudi ditanya, "Syekh, gimana salaf bersama Quran?" "Oh, salaf bersama Quran sedekat kalian dengan HP kalian." Apa enggak mati kutu kita jemaah? Salaf bersama Quran, dekatnya mereka dengan Quran sedekat kalian dengan HP kalian. Allahu Akbar. Maka kalau bisa jemaah, jangan lewat satu hari kecuali kita sudah bercengkerama dengan ruh ini. Karena kalau kita enggak tiap hari baca Quran jemaah, kayak gersang jiwa ini. Antum enggak dituntut dalam Islam harus jadi qori gitu loh. Jadi qori'ah gitu. Enggak. Walaupun antum bata-bata, susah, payah, panjang pendek, masih angel, baca Quran itu tiap hari. Yang sekali cintai sonota. Jangan lewat. Ana sering sampaikan Hasan Basri kalau udah nggak kuat nih mata rasanya, baca setengah ayat juga kuat saking udah ngantuk banget. Apa yang dilakukan? Dia ambil mushaf kesayangannya, dibuka, seret, tutup lagi. Yang penting lihat. An-nadharu ilal mushaf ibadah. Menurut Hasan Basri, memandang mushaf doang, mandang doang, itu ibadah. Gimana sepenting baca? Allahu Akbar. Satu huruf pira? 10. Satu lembar, pusing ngitung pahalanya. Berapa hurufnya itu? Pak, ada yang pernah ngitung huruf satu lembar? Susah ngitungnya. Gitulah susahnya dihitung pahala ente. Makanya jangan malas dengan Quran ini jemaah. Sumber pahala ini ada di rumah kita, Quran ini jemaah. Ya, itu. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk selalu berpacaran, bersahabat dengan Al-Quran. Kalau jujur kita ingin dapat syafaat Quran, dia akan datang seperti awan. Nanti di hari panas di mahsyar itu menaungi kita. Adem, orang kepanasan, adem. Mau nggak adem di hari itu cuma? Oh kita lagi umroh puncaknya panas aja, ya, keluar hotel, kena angin, rasanya kayak di laut itu rasanya kayak ke laut api rasanya ya, bahangnya panas. Gimana hari itu 99 kali lipat matahari, dekat pula 1 mil. Lah terus nggak ada payung. Ya kepiye nasib jemaah. Ada yang berkeringat sampai dada, sampai leher, sampai hidung. Tergantung level dosanya. Maka Quran ini akan datang jadi apa? Payung nanti jemaah. Menaungi. Subhanallah. Ya. Ya. Al-Quran ini yang sekali cintai, Allah jaga sekali Quran ini. Allah pelihara Quran ini. Sampai pas dia turun saja, masa-masa turunnya, langit itu apa jemaah? Ketat penjagaannya. Iya apa enggak? Ya tak? Dulu bisa enggak jin curi-curi kabar langit jemaah? Bisa. Tapi begitu Quran mulai turun bertahap-tahap jemaah, langit apa? Ketat. Bintang-bintang udah siap untuk apa? Melempar setan-setan itu. Panah-panah api apa? Siap mengintai mereka dan akan mengejar mereka. Sampai sebegitunya Al-Quran, ya, proses turunnya dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Sampai dia di bumi pun dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu pakai lam taukid lahafidun, enggak bilang wa inna lahu hafidun, enggak lahafidun, benar
benar-benar kami jaga Quran itu. Keotentikannya. Satu harakat dirubah oleh seorang penyesat misalnya, ingin merubah satu harakat saja, langsung bocah di masyrik atau bocah di maghrib akan teriak, woi, sang hafiz kecil dari masyrik atau maghrib akan teriak, Quran dirubah. Ada satu harakat dirubah, akan teriak. Dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Allah sendiri yang jaga, dan juga di hati-hati kaum mukminin. Dengan cara dia apa? Hafid, dihafal. Yang sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Qur'annya Allah pelihara, jaga, bahkan Allah pelihara ya di Lauhil Mahfuz, tercatat rapi di Lauhil Mahfuz. Cuma sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Lah, kira-kira orang yang dekat, bersahabat, bercinta, bersahabat, bercengkrama, berpecaran dengan Al-Quran, kira-kira dijaga enggak? Dijaga enggak kira-kira? Wallah, Allah akan jaga dia dunia sampai di akhirat. Subhanallah. Ya, maka mari jamaah, jangan jauh dari Al-Quran. Belajarlah sedikit jauh dari HP, dekat dengan Al-Quran. Sekali-sekali belajarlah. Kalau mau pergi kemana, pura-pura aja lupain HP-nya. Tahu, lupa pura-pura, tinggalin aja pergi tanpa HP. Gimana rasanya? Oh, mati gaya Ustaz, katanya. Ada yang sudah sampai mana setengah perjalanan, balik lagi hanya untuk HP, untuk ambil setan gepeng itu. Ada enggak? Ada. Aduh. Ada itu jemaah sekalian cintai. Enggak ada. Aduh, mushafku ketinggalan. Enggak ada. Bener, enggak ada yang menyesal ketika Qur'annya ketinggalan. Iya Ustaz, soalnya Qur'annya aplikasi di HP katanya. Allah musta'an. Ada aja hujahnya akhir zaman yang jemaah. Ya. Taib. Kemudian jemaah yang saya cintai Subhanahu wa ta'ala, kata Allah dalam Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Coba lihat. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau Muhammad apa? Ruh. Apa ruh di sini? Apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Allah bahasakan apa jemaah? Ruh. Mati kita tanpa Quran. Mayit kita tanpa Al-Quran. Ya. Rumah hantu rumah kita tanpa Al-Quran. Ya. Innal bait alladhi la yuqra'u fihi ya apa laisa fihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya rumah yang kosong tidak ada di dalamnya bacaan Al-Qur'an seperti rumah hancur alias rumah hantu. Nabi yang bilang jemaah. Makanya kita dipesankan la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Bukan seperti kuburan, enggak. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Karena banyak rumah-rumah kuburan. Terang benderang, mewah, mantap, luas, gedongan. Tapi hakikatnya apa jemaah? Rumah hantu. Kenapa? Enggak ada murattal di rumah itu. Enggak ada bapak baca Quran di rumah itu. Enggak ada istri baca Quran di rumah itu. Enggak ada anak-anak. Apa? Baca Quran di rumah itu, rumah hantu. Sekali cintai. Sekali lagi jemaah saya nasihatin, enggak harus fasih jemaah. Itu kan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Terus dia berusaha untuk perbaiki. Jangan jadi alasan, ana jarang baca Quran karena malu Ustaz, kurang masih ngaco, nanti malu ketahuan sama istri dan seterusnya. Ya, jangan. Kata Rasulullah SAW, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara walladhi yaqra'uhu ya wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Yang mahir lihai membaca Quran, tajwidnya bagus, makharijnya bagus, itu bersama malaikat-malaikat yang baik, bakti dan mulia. Dan orang yang baca Quran, ya, perhatikan nih, ini kabar gembira nih jemaah. Orang yang baca Quran, wa yatata'ta, terbata-bata, susah. Berat rasanya. Satu ayat saja berapa menit baru kelar. Ibaratnya, wa huwa alaihi syaq, berat sekali.
panjang pendeknya, ya, ain jadi nga, gitulah, ya, ya toh, ya, masya Allah, ha jadi kha, gitu kan, ya, rahim, Bismillahirrahmanirrahim, enggak, Allah nggak ngelihat itu, kok baca apa enggak? Sambil kita belajar, memperbaiki, terus baca jamaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Karena dapat pahala piro? Ajran. Tetap dapat pahala berapa? 2. Pahalanya kayak orang yang ulama yang berijtihad, terus apa? Terus benar gitu. Dapat pahala 2, Masya Allah. Jangan sepelekan, jamaah, bacalah. Enggak usah malu gara-gara belum apa? Belum paseh dan seterusnya, ya. Ana aja belajar terus ibaratnya. Kita belajar terus jamaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Taib. Jadi innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya dia Al-Qur'an itu adalah ucapan yang apa? Fasl. Fasl itu artinya yang membedakan, yang memisahkan, yang melerai. Contohnya, kalau ada ulama berselisih, penuntut ilmu berselisih tentang sesuatu misalnya, maka apa jemaah? Kembalikan. Oh, Quran bilang begini. Jadi Quran sebagai fasl, pemisah, pelerai. Ya, sebagai solusi. Dan itu yang Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Bila kalian berselisih tentang sesuatu, maka apa jemaah? Kembalikan kepada apa? Kepada Al-Quran, ya, kepada Allah maksudnya kepada Al-Quran, Rasul maksudnya kepada sunnah. Simple, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Quran itu pembeda antara hak dengan yang batil, pelerai perselisihan dan yang seterusnya, yang lainnya, jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang berselisih, oh, sebentar, Quran bilang begini, hadis ngomong begini. Udah, kalau Quran hadis bilang begini, A bilang Quran hadis bilang begini, sudah. Enggak ada perselisih lagi, enggak ada berantem lagi. Oh, tapi enggak ada. Quran sudah bilang A, hadis bilang A, udah enggak ada lagi khilaf, berselisih. Udah jelas. Ya. Quran dan hadis itu wahyu yang maksum, enggak mungkin salah. Jamaah sekalian cintai semua. Adapun pendapat ulama, fulan, alan, bisa salah tidak? Bisa keliru, bisa salah. Jamaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala. Taib. Kemudian, ya, jamaah yang saya cintai tadi fa in tanaza'tum fi syai' antum bisa lihat di An-Nisa ayat 59, ya. An-Nisa ayat 59. Dan satu sisi juga Quran ini jemaah, Allah katakan dalam surah Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilu min hakimin hamid. Bahwasanya Quran itu tidak didatangi oleh apa? Kebatilan. Maka kita tenang mengamalkannya, ya, berhujjah dengannya. Karena di Quran itu enggak ada batil dalamnya, hak. Ya. Tidak ada kebatilan mendatangi Quran baik dari depan maupun belakang, ya. Dia murni adalah wahyu yang diturunkan dari Zat yang maha bijaksana, ya, yang maha terpuji. Siapa jemaah? Allah Rabbul Izzati wal Jalal, ya. Maka semua ucapan siapapun bisa kita ambil, bisa kita tolak, ya. Ya. Kita ambil kalau sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Kita tolak kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak sesuai dengan ruh. Tidak sesuai dengan wahyu. Jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kemudian, jemaah sekalian cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di sini subhanallah, Al-Quran, ya, Al-Quran Allah sebutkan di ayat 14 itu, ya, wa ma huwa bil hazl innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Mohonlah Quran ini jangan dijadikan bahan permainan. Allah katakan, coba baca ayat 14, dan tiadalah dia Al-Quran itu apa? Dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau. Senda gurau bukan. Quran itu bukan senda gurau, bukan permainan. Maka tolong jangan dijadiin bahan permainan. Ana sering dengar sebagian santri, dan itu, ya, di sebagian pondok gitu, ya. Dulu di pondok saya juga ada itu santri-santri yang mungkin, ya, belum paham. Itu suka dimain-mainin Quran itu, ya.
Dia bilang kalau ada yang miss call misalnya, maka dia pakai "May ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi dimain-mainin, miss call jadi paham maksudnya. May ya'mal mithqal katanya. Barang siapa yang melakukan miss call, itu kan permainan, mempermainkan Al-Qur'an. Yang masih dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh. Enggak boleh yang masih dicintai karena Allah taala. Tak boleh dijadikan bahan permainan. Dan Allah sudah mengancam, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah dan ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan Rasulnya kalian jadikan sebagai apa? Bahan olok-olokan, permainan, senda gurau? Jangan. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf, kalian sudah terlanjur kafir setelah iman kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini bukan main-main jemaah. Ya, saking enggak main-mainnya, ya, Al-Qur'an ini saking agungnya, mulianya, jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Coba lihat, Allah benar-benar memilih. Saking mulianya Al-Qur'an ini, Allah memilih. Pertama kita katakan bahwasanya Al-Quran turun dari zat yang maha agung, yaitu siapa? Allah, maha mulia. Diturunkan, jemaah sekalian cintai, di bulan yang paling mulia, yaitu bulan apa? Ramadan. Diturunkan ya di malam yang paling mulia, yaitu di malam Lailatul Qadar. Ya, melalui malaikat yang paling agung, paling mulia. Siapa? Jibril alaihissalam, yang merupakan musuhnya orang-orang Yahudi. Sekali cintai di kalangan malaikat, karena Jibril salah alamat menyampaikan wahyu. Seharusnya harus menyampaikan kepada keturunan Bani Israel, malah kepada keturunan Arab, yaitu Muhammad. Ya, melalui malaikat yang paling agung, paling mulia, ya, yaitu Jibril alaihi assalam, yang sekali cintai Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kepada Nabi yang paling mulia, paling agung, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam Quran saking mulianya Nabi kita enggak pernah langsung dipanggil oleh Allah dengan nama ya Muhammad, enggak ada. Semua Nabi dipanggil ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya toh, langsung disebut namanya. Nabi kita saking mulianya, Allah enggan untuk memanggil dengan namanya ya Muhammad, enggak ada. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, enggak ada. Ya Muhammad qul li azwajik, enggak ada. Mulia sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian cintai Allah taala. Maka pantas, ya, kalau orang yang dekat dengan Al-Qur'an, ya, bersahabat dengan Al-Qur'an, Allah juga jadikan dia mulia. Bahkan syariat mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk memuliakan orang-orang yang ahli Quran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, bahwasanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan min ijlalillah ijlal dzisyaibatil muslim wa hamilil Quran. Termasuk mengagungkan dan memuliakan Allah adalah kita memuliakan siapa? Orang yang sudah ubanan, sudah tua, sudah sepuh, dan itu termasuk pemanjang umur. Antum mau panjang umur, muliakan orang tua, orang sepuh. Kalau kita hormat, muliakan, hatta dia bukan orang tua kita, yang penting orang sepuh, bapak-bapak siapa misalnya, kita hormati dia, muliakan dia, sopan santun sama dia, itu bisa manjangin umur lu jemaah. Memuliakan orang tua itu bisa jadi sebab apa? Panjang umur. Insya Allah kalau kita muliakan orang sepuh, insya Allah kita juga bisa mengikuti umur dia. Maksudnya sampai umur sepuh, tua, panjang umur, di atas taat dan seterusnya insya Allah taala. Yang sekali cintai subhanahu taala. Ya. Kemudian yang kedua, wahamilil Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk memuliakan Allah, mengagungkan Allah adalah memuliakan pemikul Quran. Maksudnya penghafal-penghafal Al-Quran, orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran. Ya. Mohon maaf, anak sama santri-santri anak di pondok jemaah sekalian cintai, masya Allah. Ya, walaupun saya ustadz mereka, tapi kita tetap menghormati mereka, memuliakan mereka. Ya.
Kalau datang saya cium kepala mereka, memuliakan mereka, menyayangi mereka, menghormati mereka, karena mereka ahli-ahli Quran. Biar antum tahu kalau saya ke pondok itu jemaah, itu saya sholat yang jahar, itu sengaja saya apa? Memperlambat sampai menjelang qomat. Supaya apa? Mereka saja yang maju. Saya nggak pede. Ya, karena bacaan mereka lebih keren-keren. Ya. Santri-santri itu dibandingkan anak, nggak pernah, hampir berapa tahun ini saya nggak ngimamin di pondok itu, nggak pede. Kita punya di sini ada di belakang nih, santri kita di sini belakang rumah nih, belakang masjid satu orang, Reva namanya itu, masya Allah, ya, bacaannya subhanallah, ya jauh dibandingkan bacaan anak, ya kederlah anak ngimamin di belakang anak keren-keren santri-santrinya, ya subhanallah. Tak tahu ya, mulutnya anak-anak itu gampang banget ya, mau sesusah apapun gampang ya. Belajar sudah tua kayak ngene, wangelnya gitu kan, untuk merubah bacaan itu. Kok mereka gampang ya jamaah ya? Ya, kita udah dewasa, udah tua kayak gini, untuk belajar makharij aja wangelnya tenan. Ya, merubah hak yang tadinya apa jadi kho, untuk balik jadi hak susahnya minta ampun, subhanallah. Ya, makanya jemaah sekalian cintai Allah, ya, orang yang dekat dengan Quran, berilmu tentang Quran, hafal Quran itu benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi santri-santri kita yang lain yang bagus-bagus bacaannya, subhanallah. Ya, itu. Ya, maka mereka dimuliakan di dunia dan di akhirat. Makanya Nabi kita kalau ada sahabat meninggal, seperti orang Uhud misalnya, ketika banyak penghafal Quran meninggal, itu dikuburkan di satu lubang, satu kuburan, 2 orang kadang satu kuburan, maka ditanya dulu mana yang lebih banyak hafalan Qurannya, saking dimuliakannya. Kalau ada satu rombongan diutus sama Nabi, dicari siapa yang lebih banyak hafalan Qur'annya, dia jadi amir safar. Suatu saat Nabi cari-cari dalam sebuah rombongan mana yang paling banyak hafalannya. Ternyata anak muda, anak remaja paling banyak hafalannya. Maka Rasul katakan, anta amiruhum, engkau pemimpin mereka. Masih muda, mimpin orang-orang berjenggot. Udah tua-tua. Kenapa masalahnya? Hafalan Qur'annya lebih banyak. Begitu dimuliakan sekali jemaah sekalian cintai. Maka jangan pernah mempermainkan Al-Quran. Quran ini azim, Quran ini karim, ya. Jemaah sekalian cintai karena Allah SWT. Maka jangan pernah kita buat dia sebagai bahan permainan, senda gurau dan seterusnya. Ya, dari Al-Quran itu serius, bukan main-main dari awal sampai akhir. Al-Quran itu tidak ada hazal, main-main ya di dalamnya jemaah sekalian cintai. Semuanya hak, ya, jemaah sekalian cintai semua. Tidak ada yang berisi permainan, ya, yang berbau main-main itu enggak ada dalam Al-Quran. Maka jangan dipermainkan Al-Quran itu jemaah sekalian cintai semua taala. Ya, untung makanya Quran ini datangnya dari Allah. Coba kalau datangnya dari selain Allah, ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Quran ini datang dari selain Allah, maka mereka akan dapatkan apa jemaah? Perselisihan yang banyak. Sudah kayak permainan aja Quran ini, debat ini saling banter. Dengan Quran udah kayak permainan aja. Kalah menang. Makanya ketika Nabi kita keluar dari salah satu pintu rumah istri beliau, itu didapatkan sahabat lagi berdebat tentang Al-Quran, tentang ayat Al-Quran. Maka Nabi marah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai bersabda, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Berdebat tentang Al-Quran, kekufuran. Udah jelas. Al-Quran itu dalikal kitabul la raiba fi. Enggak ada keraguan di dalamnya. Terus apa yang perlu ente perdebatkan tentang Al-Quran? Toh juga kalau ada perselisihan tafsir dari sebuah ayat dalam Al-Quran, itu hanya sifatnya tanawwu'. Beda-beda tapi ujungnya sama. Apa yang perlu diperdebatkan? Quran ini jelas, mutawatir secara riwayat. Ya? Jelas, mubin, jelas Quran ini. Apa yang perlu diperdebatkan? Yang sekalian cintai sama Ta'ala. Ya? Ya, makanya syukur Al-Quran datang dari Allah Jalla wa'ala. Maka tidak ada main-main di dalamnya. Serius.
Berarti kalau sumber beragama yaitu Al-Quran yang pertama, ini serius, bukan main-main. Berarti dalam beragama ini gimana jemaah? Hah? Dalam beragama ini gimana? Sumber ilmu dalam agama ini apa jemaah? Al-Quran. Al-ilmu masdarul ilmi wal adab. Al-Quran itu adalah sumber ilmu dan adab, akhlak. Ya. Panduan kita dalam beragama. Allah bilang, wa ma huwa bil hazl. Quran itu bukan main-main. Berarti dalam beragama, jangan main-main. Coba lihat orang-orang pemuda-pemuda di acara-acara maulid, kadang-kadang tuh selawat. Udah kayak bedangdut. Lihat gak jemaah? Ada nggak? Bahkan lagi dangdut, lagu-lagu dangdut disadur jadi apa? Untuk melakukan penghinaan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallah, penghinaan, dosa malah itu dapatnya. Selawat itu ibadah nggak? Hah? Ibadah ya? Perintah Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ibadah, serius. Lah ini Pak nyadur lagu pakai itu Allah akan tanya kiainya itu. Allah akan mintai pertanggungjawaban. Kenapa kau bikin selawat yang merupakan ibadah sebagai permainan kayak gini? Pakai pedang kayak gitu. Allah musta'an, meskipun cintai. Kita hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada mereka yang menjadikan agama ini seperti main. Dan juga saya mau sampaikan di sini, dakwah ini urusan agama enggak? Hah? Urusan agama enggak? Boleh main-main? Sekarang dakwah kayak main-main jemaah. Sebagian dakwah itu kita lihat kayak main-main. Ya enggak? Ya. Dari yang di TV sampai Allah musta'an. Loncat-loncat. Ada yang muter-muter apa kek. Tahu kan? Allah musta'an jemaah. Ini fitnah semua. Fitnah akhir zaman. Awas. Kalau nggak punya ilmu, antum akan bela malah. Alah ustadznya kasar banget sih. Enggak. Ini kita sampaikan karena kita sayang kepada umat. Agar jangan tertipu dengan ya orang-orang yang menjadikan agama ini bahan permainan, ketawa-tawaan dari awal sampai akhir, ketawa mulu kerjanya, majelis gelak tawa. Allah musta'an, jemaah sekalian cintai. Ingat, Al-Quran ini bukan main-main. Berarti agama ini juga bukan main-main. Jangan buat permainan. Tinggalkan orang-orang yang jadikan agamanya itu sebagai bahan permainan. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jamaah cintai subhanahu wa ta'ala, innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Apa artinya? Sesungguhnya orang kafir itu, atau begini, baca aja dulu, nanti kita akan bahas pertemuan yang akan datang karena waktunya habis dan ada pertanyaan juga. Silahkan baca dulu artinya, nanti saya bahas pertemuan yang akan datang. sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Masya Allah. Terus? Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Yakin nggak sih jemaah dengan ayat ini? Sehebat-hebat tipu dayanya orang kafir, tipu daya Allah lebih ngeri. Ya tak? Tipu dayanya Allah lebih ngeri, lebih hebat. Ya mas sekali cintai. Jadi jangan terlalu jangan terlalu merasa ciut, merasa takut dengan tipu dayanya orang kafir, makar-makarnya orang kafir. Allah nggak tidur. Allah tahu kok tipu daya mereka. Ada saatnya Allah yang ngibulin mereka balik. Innahum yakiduna kaida. Kalau ayatnya mungkin putusnya sampai situ doang, baru kita cukup bersedih dan cukup khawatir jemaah. Tapi lanjutan ayatnya itu membuat kita bahagia. Ternyata Tuhan kita, Rabb kita tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tapi Allah berikan kabar gembira buat kita, wahai kaum orang-orang yang beriman.
Ya, biarkan mereka yakiduna kaida, bikin tipu daya, makar begini, memojokkan Islam, memfitnah Islam dan seterusnya, ya, memfitnah dakwah dan seterusnya, dakwah tauhid, dakwah sunnah misalnya, bikin makar macam-macam. Bahkan mereka peralat kiai-kiai kadang-kadang. Ya toh? Hah? Yakiduna kaida. Kabar gembira dari Allah, wa akidu kaida. Tenang aja, saya juga punya apa? Tipu daya. Aku udah siapin tipu dayaku buat mereka. Ada saatnya Allah. Ya, habisin mereka, lumatin mereka, bikin makar buat mereka. Lebih sadis jemaah kalau Allah bikin makar. Itu. Jadi enggak usah khawatir. Bismillah. Ini mah dari dulu. Saat ini sedang viral pendapat seorang ustadz. Ini yang sudah dari dulu atau ada yang baru ini? Apa dulu ustadz belum tahu gitu kan. Bahwa muslimah tidak wajib berhijab. Ini yang sudah lecek, sudah lama atau ada lagi baru? Hah? Hah? Yang sudah lama atau yang ada yang baru lagi nih viral? Ada yang baru? Sebut namanya, nggak apa-apa. Siapa? Siapa namanya? Saya nggak ngelihat TV soalnya. Taunya cuma Roja Insan TV. Hah? Siapa namanya? Siapa? Istrinya siapa? Gak usah ngomong lah. Capek-capekin mulut. Ya. Kata orang Arab, idahul wadih minal fadih. Menjelaskan sesuatu yang sudah jelas itu, apa? Sia-sia. Udah jelas. Emang kayak ngono gitu. Paham maksudnya jemaah? Ngapain kita banyak komentar? Ya wajar. Zaman now itu banyak orang kagak waras. Kagak waras. Ya. Atau kasih hamzah, kagak waras. Gitu. Banyak jemaah sekalian cinta sunata. Ya. Banyak fatwa apa? Maksudnya orang-orang ruwaibidah berbicara, orang-orang jahil yang nggak paham agama, hanya bermodal karena mungkin dia ya keturunan si fulan, turunan si ini itu, terus didengar omongannya sama orang, akhirnya dia dengan begitu pedenya berbicara. Yang nyakit-nyakitin hati juga ada kan sebelumnya, anak-anaknya tokoh ada nggak? Ya wajar. Emang orang jahil, nggak ngerti, nggak paham. Orang nggak ngerti agama ngomong-ngomong, ya kan gimana ya? Ya wajar, jahil. Pasti yang keluar apa? Wah aneh-aneh, nyeleneh. Pokoknya yang berbau sudah. Ya wajar orang jahil ngomong. Ya, nggak heran-heran amat jemaah sekalian cintai sunat ta'ala. Ya kalau orang dia terkenal dengan syubhatnya, dia punya ilmu tapi kena apa? Menyebar syubhat dan seterusnya. Ya baru kita agak komennya lumayan. Kalau orang-orang yang kayak gitu yang ya wajar lah. Kan kata orang Arab, ma fil aba fil abna. Ana nggak nyebutkan tadi di sini ya, ibu-ibu yang nyebut, bapak-bapak. Saya nggak nyebut di sini kan namanya ya, jadi aman. Ya, ma fil aba fil abna. Biasanya apa yang ada pada bapak, ya itu juga yang ada pada anak. Air itu enggak jatuh jauh dari talang. Nah, dari apalah bahasanya. Buah itu enggak jatuh jauh dari pohon. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua, ya biasanya itu juga ada pada anak. Enggak jauh-jauh, jangan sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini batil. Yang mengatakan hijab bagi wanita tidak wajib, batil. Sesat, bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Allah katakan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafuran
rahima. Dalam surah Al-Ahzab Allah katakan bahwasanya apa? Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Udah mau azan ya jemaah ya? Ya terakhir lah ya. Nanti ini kita simpan, mudah-mudahan saya ingat. Saya taruh di tempatnya biar bisa kejawab. Pertemuan akan datang kalau saya bisa jawab. Jangan apa katakan kepada siapa? Istri-istrimu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja disuruh oleh Allah untuk bilang istrinya. Wa banatika, putri-putrimu Muhammad, bilangin itu. Wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita mukminin. Memang wanita mukminin Arab tok. Oh berarti ibu-ibu nih enggak mukminat ini ya? Bukan nisa'il mukminat berarti. Enggak wajib berarti ya? Orang Arab doang. Itu bodoh sejarah berarti, enggak ngerti sejarah. Dia enggak tahu po. Orang Arab, perempuan Arab sebelum Islam datang pakaiannya jorok, dia masih cintai pakaiannya. Istrinya Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang jahiliyah dulu. Itu sebelum datangnya Islam. Pakaian mereka seronok, jelek. Ya, kelihatan puser. Nutup, gitulah dia masih cintai sama Ta'ala. Ya. Kacau pakaian mereka. Kemudian Islam datang, berubah. Kenapa? Kok bisa-bisanya bilang adat Arab? Nggak tahu apa dia sebelum Islam datang di Arab. Nabi datang bawa dakwah, pakaian mereka kacau. Ada nggak istri Abu Jahal pakai cadar gitu? Ada nggak jemaah? Begitu Islam datang baru hijab datang muncul, ya, disyariatkan, yang mesti cintai. Apalagi setelah Umar minta, ya Pak, karena yang datang ke istri-istrimu ya Rasulullah ada orang baik, ada orang jelek. Bagaimana kalau mereka pakai hijab? Turun ayat tentang hijab gara-gara usulan Umar. Subhanallah, keren Umar ya jemaah ya. Boleh kita bilang Umar keren, jangan Allah pula dibilang keren. Enggak cocok. Ya Allah enggak punya nama maha keren dan seterusnya. Jangan. Akhirnya jemaah sekalian cintai, ini udah mau azan enggak tenang saya. Jadi Allah saja suruh Nabi agar memerintahkan kepada istri-istrinya, ya, siapa lagi? Putri-putrinya dan semua nisaul mukminin. Wanita-wanita mukminin di dunia dimanapun dia berada, hatta yang di Indonesia. Semuanya diperintahkan untuk apa? Yudnina alaihinna min jalabibihin, agar menjulurkan jilbab mereka. Mau diartikan apa jilbab di sini? Jalabib mau ditafsirin apa? Wahai Pak Profesor Doktor, yang kadang-kadang banyak yang ngodok-ngodok yang kotor, ya. Mau ditafsirkan apa jalabib? Mau diartikan apa tuh tafsirnya? Allahu Akbar, saya nggak ngerti lagi lah ngomongnya. Nanti kalau saya tambah-tambah lagi makin volumenya naik lagi jemaah. Ya, sekali cintai sama Ta'ala. Ya, dalika adna an yu'rafna, itu bisa lebih membuat mereka apa? Bisa kan bojoku, istriku. Ya toh? Fala yudain, ini penting ini. Mereka nggak diganggu karena wanita berhijab itu wibawanya ngeri jemaah. Coba ya, sandingkan antara artis yang dibilang cantik tapi rambutnya kemana-mana, sandingin sama ibu-ibu yang berjilbab rapi. Mana yang lebih beraura, mana yang lebih berwibawa, ya, dan yang lainnya mana yang lebih beda jemaah. Syariat Allah itu pasti bikin berwibawa. Aturan Allah itu bikin perempuan itu jadi apa? Jadi berwibawa, auranya beda, disegani, nggak ada yang berani ganggu. Dan social eksperimennya ada gitu, di negeri-negeri Eropa itu, kalau yang diganggu adalah perempuan yang nggak pakai jilbab, nggak ada yang mau bela. Tapi kalau perempuan pakai jilbab diganggu, semuanya pengen nonjok orang yang ganggu itu. Ya tak? Masya Allah. La yu'dain, betul kata Allah. Allah yang bilang, fala yu'dain. Orang pakai jilbab tuh susah untuk diganggu, malu premannya, malu. Hitung-hitung buaya apa namanya itu ya, pokoknya nggak tahu lah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.